Terima kasih Anda kembali di Muslim Update Aco TV. Kembali bersama saya Jimmy Darusman. Alhamdulillah kita masuk ke segmen 2. Ini segmen yang kita tunggu-tunggu ya, di mana informasi akan dilengkapi dengan tausiah dari Ustaz. Kali ini akan bergabung bersama kita ada Ustaz Erik Yusuf. Sudah terhubung nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangestu, alhamdulillah. Lahir batin ya. Sama-sama Ustaz ya. Mohon maaf juga saya mewakili teman redaksi Aco TV ya. Semoga amal ibadah kita di rekan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Baik Ustaz, kita langsung mulai ke informasi pertama ya. Ini terkait dengan pencabulan. Nah, tersangka pelecehan anak di bawah umur saat sedang sholat di masjid di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, akhirnya ditangkap polisi. Tersangka merupakan seorang pelajar SMK. Menangis histeris tidak membebaskan remaja berusia 16 tahun itu dari ancaman jeruji besi. Siswa SMK itu ditangkap tim Busernaga Polres Pangkal Pinang, Bangka Belitung karena perbuatannya melecehkan anak perempuan yang sedang sholat di Masjid Baitul Makmur. Tersangka ditangkap saat sedang tidur pulas di rumahnya di Desa Sempan, Kabupaten Bangka. Kepada polisi, remaja itu mengaku melakukan aksi bejatnya karena tidak kuasa menahan hasrat karena kerap menonton film porno. Jadi karena sering nonton film porno tersebut, dia ada imajinasi seperti pengen melakukan. Pak Waka, apakah ini masih sekolah Pak Waka, pelaku ini? Untuk sementara masih sekolah. Aksi bejat tersangka itu terekam kamera pengawas dan kemudian viral di media sosial. Korban pelecehannya adalah seorang anak perempuan yang salat bersama ibunya di Masjid Baitul Makmur pada 17 Mei lalu. Korban dilecehkan beberapa kali saat sedang sujud. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Astagfirullahaladzim, Ustaz, ini kalau kita lihat selain melanggar ajaran agama Islam, ini kan melanggar hukum pidana dan juga norma Ustaz ya, dilakukannya di lokasi tempat ibadah. Nah, dimungkinkan ini Ustaz backgroundnya adalah di mana sang pelaku remaja ini melakukan aksi pencabulan lantaran dampak dari menonton film porno Ustaz. Nah, apakah menonton film porno ini termasuk dalam perbuatan zina mata begitu Ustaz? Ya, ini nauzubillah min dzalik ya, kita mesti memang melakukan tindakan-tindakan preventif ya terhadap orang-orang atau anak-anak yang kemudian banyak mengkonsumsi atau melihat film-film yang tadi ya, yang pornografi, apakah itu film atau apakah itu media-media yang lain ya, apalagi di sosmed sekarang sudah dengan mudah orang mengakses itu semuanya. Nah, ini kita harus melakukan tindakan preventif. Kenapa? Ya itu tadi. Ya karena kan ada konsepnya the power of repetition. Apa yang kita lihat, apa yang kita selalu masukkan dalam pikiran kita itu akan disimpan di dalam pikiran dan itu yang akan masuk dalam alam bawah sadar, dan itulah yang kemudian mendorong kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan syahwat atau nafsu yang kemudian diarahkannya. Nah, inilah yang jadi permasalahannya ketika terlalu banyak melihat hal-hal seperti itu, akhirnya ingin melakukannya. Dan ini nauzubillah min dzalik, apalagi dia sudah ini sudah melanggar bukan hanya tadi ya masalah hukum, tetapi masalah ada nilai sakral di dalam, pertama itu dalam tempat ibadah, di dalam masjid, dan kemudian sedang melakukan sholat. Berarti kan dia tidak mengindahkan orang yang sedang kemudian sholat, melakukan hubungan dengan Allah. Nah, inilah yang nauzubillah min dzalik. Ini benar-benar hal-hal seperti ini kita harus sikapi dengan bijak ya. Jadi betul-betul kalau bisa kita lakukan program-program, baik itu masuk ke dalam rumah-rumah ya, bagaimana memberikan awareness kepada keluarga ya, dan juga kepada lingkungan ya, inilah lingkungan masyarakat, terutama organisasi kepemudaan, karena berbahaya sekali kalau ini terjadi. Akhirnya orang sudah berani bahkan melakukan di masjid, ini sudah tamparan untuk kita semuanya, dan ini sebetulnya satu teguran yang keras yang kemudian para pengelola masjid ini harus kemudian juga ya CCTV dan lain-lain harus terus melakukan pengawasan dengan seksama. Saya kira seperti itu. Kalau menurut teman-teman medis, psikolog begitu Ustaz, perilaku tersebut dapat memberi bekas atau struktur tersendiri dalam struktur otak anak begitu Ustaz.
ternyata sebegitu berpengaruhnya. Seperti Ustaz bilang tadi, hal-hal yang dilakukan secara repetisi akan menanamkan suatu kebiasaan. Sekali lagi Ustaz, bisakah kemudian diciptakan bahaya yang lebih luas apabila kita fokusnya pada anak ya, melakukan perilaku seperti ini Ustaz? Tentu akhirnya kalau misalnya kita tidak merasa bahwa ini satu ancaman, kita lalai dan akhirnya anak-anak ini dari mulai kecil itu sudah berpikiran seperti itu, bagaimana dia bisa produktif, bagaimana dia bisa berpikir hal-hal yang lebih positif, karena selalu di dalam pikirannya terganggu oleh hal-hal yang tadi pornografi tadi, itu kan akan mengganggu dalam setiap aktivitas perilakunya. Dia lihat semuanya nanti dia pikir sesuai dengan film itu. Jadi semua orang bisa diperlakukan sebagaimana di film tersebut. Nah ini kan naudzubillah, nilai-nilainya akan bergeser, semuanya akan bergeser. Ini candu yang sangat berbahaya ya. Jadi pornografi ini betul-betul harus diperangi gitu ya. Ini harus memang ada tindakan-tindakan yang tegas. Nah, karenanya saya kira kenapa dalam agama juga disebutkan bahwa orang yang beriman tuh harus dzikron katsiro, harus berzikir sebanyak-banyaknya zikir. Karena apa? Karena dengan zikir otomatis pikiran-pikiran yang buruk-buruk itu akan hilang. Kan bagaimana sebetulnya kita itu menyingkirkan keburukan, kita harus memasukkan yang namanya kebaikan. Kalau kita tidak sedang melakukan kebaikan, auzubillah min dzalik, kalau kita tidak sia-sia, pasti melakukan keburukan. Nah itu dalam konsep agama. Makanya orang-orang muslim itu dilarang melakukan hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang buruk. Karenanya pikirkan hal yang baik, nonton yang baik-baik, baca yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, kan semuanya itu. Faliyakul khairan awliyas, mungkin kalau kamu nggak bisa bicara yang baik, ya mending diam aja. Itu maksudnya agar supaya seluruh apa yang kita lakukan, aktivitas berpikir, mengingat apapun yang kita kerjakan itu masuk ke dalam sesuatu yang baik. Tips yang sangat bagus dari Ustaz. Artinya zikir gitu Ustaz ya. Kalau sudah menjadi candu, menjadi perilaku, perbanyak zikir ketika sudah mulai berpikir yang macam-macam. Terima kasih Ustaz.